Hai Office Mate, ketemu lagi nih with the office, no stress and enjoy your job. Kayaknya di masa-masa kayak gini ngomong no stress and enjoy your job itu kayak klise ya. Nggak mungkin dalam kondisi-kondisi kayak gini kita bisa no stress and enjoy your job. Nggak mungkin kan Office Mate. Nah, tapi jangan khawatir Office Mate. Badai pasti berlalu, ini hanya sementara. Tinggal kita bagaimana merancangkan sesuatu supaya kita bisa melewati badai ini dengan smooth. Bisa melewati situasi ini dengan siap. Nggak bingung, nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas. Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin soal gimana caranya supaya kita nggak cemas dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Sebenarnya kan, sekali lagi, badai pasti berlalu. Tapi gimana caranya kita melewati masa-masa ini, kita tetap sehat jiwanya, tetap kuat, tetap berpengharapan, nggak putus asa, nggak parno, nggak takut, dan lain sebagainya. Nah, Office Mate, kita mulai aja ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja Office Mate, yang pertama kita bersandar kepada Tuhan. Nggak mungkin kita hari-hari ini mengandalkan kekuatan sendiri. Itu tidak mungkin. Sudah terbukti Office Mate berkaitan dengan wabah ini, siapapun atau apapun tidak bisa menolong kita. Apa yang bisa kita andalkan? Kekayaan kita? Mampukah? Tidak bisa. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Karir kita? Jabatan kita? Mampukah? Tidak bisa. Kita bisa lihat virus ini tidak mengenal menyerang, tidak mengenal jabatan. Siapa aja bisa kena gitu kan. Jadi terbukti jabatan atau karir tidak bisa. Rumah, mobil mewah, dan lain sebagainya itu tidak bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita. Jadi Office Mate, mari kita jangan bersandar pada pemikiran sendiri, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi ayo kita menenangkan hati, meneduhkan hati, mulai bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan petunjuk supaya kita tetap tidak khawatir. Oke, yang pertama kita perlu bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ego kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, mata adalah pelita tubuh. Bener nggak? Apa yang kita lihat dengan mata itu akan mempengaruhi reaksi tubuh kita. Jadi hati-hati kalau kita baca sosmed, baca berita, nonton TV, nonton berita, dan lain sebagainya. Itu berita-berita yang negatif itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tubuh kita. Jadi kalau kamu nggak mau khawatir, kamu harus mengambil keputusan, memfilter apa yang kamu masukkan ke dalam pemikiranmu. Jadi hati-hati dengan mata kita. Pastikan yang kita lihat adalah hal-hal yang positif, berita-berita yang baik. Kalau seandainya kita pun pengen baca berita, pastikan dulu yang kita baca itu adalah situs atau tempat berita yang kredibel, yang tidak menampilkan berita-berita ketakutan, kekhawatiran, hoax, dan lain sebagainya. Office Mate, pastikan mata kita sehat, artinya kita tidak terpengaruh, menjauhi berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang membuat kita khawatir, sehingga tubuh kita pun ikut-ikutan khawatir. Ngalamin nggak? Kayaknya waktu nonton berita atau dengar-dengar cerita, tiba-tiba kita kayak merasa demam, panas, batuk, pengen batuk gitu. Nah, Office Mate, pasti kamu pernah ngalamin seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena mata kita
melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang bikin kita cemas, bikin kita takut, dan entah kenapa tubuh kita tuh merespon, loh kok kayak demam ya aku ya, kok kayak batuk aku ya. Nah itu office mate. Jadi pastikan kita melihat hal-hal yang positif yang membuat tubuh kita sehat, kuat, ya kan? Oke. Yang ketiga yaitu kontak dengan teman-teman. Walaupun sekarang kita sedang social distancing, tidak ketemu temen, tidak main, tidak ngumpul, tapi office mate sekarang tuh kita kan punya sarana banyak banget ya. Bisa ngechat lewat WhatsApp, bahkan bisa video call lewat WhatsApp, bisa video conference rame-rame. Ini akan memberikan energi positif. Kalau kita di rumah saja namun kita menjadi kaum rebahan yang males ngapa-ngapain, yang ya hanya hanya terpusat pada diri sendiri, akibatnya kita juga akan lemes, loyo, banyak khawatir, kita memikirkan dengan pola pikir kita sendiri. Tapi office mate, kalau kita membangun relasi mungkin lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat Line dan lain sebagainya, kita tetap bangun relasi, kita tetap bicara dengan teman-teman kita, tetap bercanda, tetap menceritakan hal-hal yang lucu, yang fun, yang positif. Otomatis kita akan merasakan sukacita, kebahagiaan. Nah, kalau kita senang ketemu teman-teman, kita riang, gembira ketemu teman-teman, otomatis khawatir jauh ya. Kita tidak berpikiran cemas, tidak berpikiran khawatir, dan ya kita bahagia gitu, happy karena bisa berelasi dengan teman-teman, bisa hahaha, bisa tahu kabar mereka dan bisa saling bercandaan gitu ya kan. Nah, oke office mate, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, kita bisa aja melakukan kegiatan sosial office mate. Jadi mungkin kalau kita udah telekonferensi, sudah video conference, setidaknya social distancing atau hashtag di rumah aja ini jangan sampai membuat kita itu menjadi lebih egois. Mungkin keadaan membawa kita pada suatu pola hidup yang sendiri di rumah aja, jaga jarak, kurang intens berinteraksi. Tapi office mate, sebenarnya walaupun kita hashtag di rumah aja atau kita work from home, kita bisa tetap berdampak. Kita bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sekarang kita bisa lihat banyak sekali kebutuhan orang-orang yang bisa kita bantu. Misalnya kita bisa membagikan nasi bungkus buat orang-orang yang membutuhkan, ya hal-hal yang kecil atau hal besar mungkin yang bisa kita mampu, kita sanggup lakukan. Kita ajak beberapa temen untuk melakukan kegiatan sosial. Banyak lah kalau kita lihat para medis butuh juga APD, dukungan-dukungan lain banyak ya yang bisa kita lakukan, di mana orang pada mulai kesulitan ekonomi. Nah, office mate, dengan kita berbagi kepada orang-orang yang kesulitan, dengan kita melakukan kegiatan sosial, itu ada kepuasan batin. Kita bisa melakukan sesuatu. Nah, dengan kita melakukan sesuatu, dengan kita berbagi, maka kita akan tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Kecemasan juga jauh, kekhawatiran juga akan jauh. Itu office mate, penting ya. Nah, yang terakhir, kita perlu menjadi influencer. Ya, mungkin kita nggak bisa menjadi influencer seperti selebritis di Instagram, misalnya selebgram atau di YouTube dan lain sebagainya. Nggak seperti itu maksud saya office mate. Tapi maksud saya adalah kita memutuskan pada diri kita sendiri untuk tidak bicara negatif, untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax, untuk tidak begitu saja memforward hal-hal yang di WhatsApp itu yang belum tentu kita tahu benar apa enggak, kita langsung forward dan sebagainya. Kita jadi influencer positif office mate. Pelan-pelan atau kita bisa ngambil keputusan bahwa aku pokoknya hanya mau bercerita tentang hal-hal positif, hal-hal kabar gembira, hal-hal yang bisa membuat orang menjadi semangat.
Jangan kita justru kita menyebarkan berita ketakutan, berita kebohongan yang membuat orang panik. Pastikan kita memutuskan bahwa kita hanya akan memberikan berita-berita positif, hanya akan membawa kabar-kabar gembira, kabar yang baik, yang positif, yang membawa orang hidupnya lebih semangat, bukan kepada ketakutan dan kekhawatiran. Oke, Fismate, itu tips dari saya. Nggak banyak sih, tapi kalau kalian lakukan 5 hal ini, aku percaya hidupmu jauh dari khawatir. Dan pastikan kalau kamu merasa 5 tips ini bermanfaat, kamu juga cerita ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang tidak khawatir, supaya semakin banyak orang yang tidak cemas. Jangan khawatir, Office Mate, semuanya ini akan segera berlalu. Ini ada waktunya, ada masa expirednya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang terbaik saat ini. Berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kepada siapa lagi kita bisa minta tolong selain kepada Tuhan kita? Dia pasti menolong, dia pasti menyertai, memberi kekuatan dan tidak meninggalkan kita. Oke, Office Mate, kalau video ini memberikan manfaat positif, please share. Bisa juga kasih like, bisa kasih subscribe ya buat channel ini biar bisa terus berkembang. With the office, no stress and enjoy your job.